Ya, gimana Mas Ibu Ya, kabarnya? Luar biasa dong. luar biasa. Tapi nggak di luar, Pak. Sekarang di rumah, Pak. Oh iya 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 iya. Iya. Saya bahkan melihat ini ya, fotonya Pak Andri yang ini ya, Oh iya iya. lagi apa, berbagi ke teman-teman sekitar gitu ya. Itu Iya, sekitar sini. Betul. apa ya mendasari Bapak, Pak? Action seperti itu, Pak. Ya, ini sebetulnya kan terutama menyadari saya ini lahir dari keluarga miskin. Tinggal di kampung, serba kekurangan. Saat punya rezeki ya, berjuang orang lain di saat kurang dan sedih. Nah, terutama kondisi corona sekarang ini berat, pemerintah berat, kita berat, semuanya mengalami berat, pengusaha berat. Nah, melihat sekeliling berita-berita, nggak mungkin saya bisa diam. Maka membantu sekeliling kawan-kawan kita, saudara kita, yang di sekeliling kita aja. Membantu, saudara pembantu, tukang sampah, hansip, satpam, ojol, dan lain sebagainya. Nah, saya pribadi dengan Ibu juga sama, bikin sendiri untuk lain. Sebetulnya bukan wah atau luar biasa baik, bukan, itu suatu hal yang biasa. Karena kita dilahirkan, lahir dalam dunia ini, punya tugas, saling dorong, saling motivasi, saling membantu, saling isi, itu biasa sebetulnya, itu tugas. Hal yang biasa, bukan luar biasa. Bagi orang yang biasa, melihatnya ada sesuatu yang luar biasa. Tapi bagi kita yang mencoba belajar terus berderma kepada orang yang membutuhkan, itu malah bagus. Berarti kita ini nggak bisa apa-apa. Nah, dibikin ini. Maka dengan adanya ini kan minimal akan menimbulkan kepekaan sosial. Yang ini harus dilakukan oleh bukan anak seluruh dunia. Sehingga mungkin bagi teman-teman yang baru bergabung ya, saya perkenalkan kembali ya, ini Pak Andri Wongso, guru saya. Mungkin teman-teman tahunya beliau sebagai seorang motivator, sebagai seorang pengusaha ya. Tapi di sisi yang lain, sebenarnya beliau ini pernah jadi aktor kungfu. Umur 28. 28. Itu ya, satu-satunya. Iya, lurus ya. Tendangannya sampai gitu. Tendangan kakinya sampai lurus gitu. Satu-satunya pemain aktor Indonesia atau wow, luar biasa. 3 tahun. Saya ingat banget dulu Pak Andri katanya waktu itu kerja di toko ya Pak ya, angkat-angkat barang. Ya. Terus waktu itu katanya mau resign. Aktor kungfu, waduh. Katanya bilang, pikirkan dulu. Nah, kalau melihat Mas Ibu lagi gini, saya rewind ke belakang. Bahwa kita harapan. Besok itu harapannya besar sekali. Tapi kalau tidak dimulai dengan mensyukuri saat ini, kita boleh miskin hari ini. Kita boleh mundur, boleh bangkrut, boleh tidak punya apa-apa. Boleh hari ini. Tapi di depan itu loh, ya istilah memberikan kesempatan. Pesimis, takut, cemas, ya bubar. Padahal kita ini kalau bisa bersyukur di dalam kondisi apapun, berat, tahan, berat,
tahan, tawakal. Pasti rezeki akan dibukakan bagi orang yang mampu punya mental yang bagus. Sebagai karyawan toko, punya mimpi mau jadi bintang film. Kok bisa terjadi? Karena manusia itu digambar di depan melalui satu proses perjuangan, terjadi juga. Maka saya sangat yakin sekali, siapapun kita, selama punya hati yang baik, pintu akan dibukakan oleh Tuhan dan kita akan meraih apa yang kita impikan. Itu mungkin sebagian belum tahu, Pak. Bapak itu dulu Ya. susahnya seperti apa? Dipikirnya ya Pak Andri ya paling gitu-gitu aja lah. Mungkin pernah nganggur, tapi yang mungkin gimana hidup susah nggak makan itu mungkin nggak pernah katanya gitu loh Pak. Padahal kan kalau nggak salah dulu keluarga dalam keluarga miskin, lalu rumah juga kontrak, satu kamar isi berlima, ya. Tahun 65 pada umur 11 tahun saya sekolah di kelas 6 SD, itu gejolak politik di Indonesia geger. Sejak itu saya tidak sekolah lagi. Nah, tapi ya ini background buku saya ini ada lebih dari 2000 buku untuk masyarakat, ya. Jadi waktu miskin hanya punyalah orang tua walaupun miskin juga punya mental yang baik. Selalu bilang, kamu boleh miskin harta, jangan miskin mental. Kamu masih muda, apapun yang harus lewati, ya, kata orang terbuka, itu yang saya pegang. Maka pada saat umur 20 ya, saya berangkat ke Jakarta. Nggak punya apa-apa, cuma pegang surat kakak saya ya, yang sudah datang ke Jakarta. Beliau bilang, sudah almarhum ya, beliau bilang, kamu berangkat ke Jakarta, robah nasib. Wah, di bis, ibu ngantar ke mobil, berani dan jujur. Dia sambil nangis beliau. Begitu beliau turun, bis mulai jalan. Saat bis jalan, saya buka surat. Andri, rubah nasib. Saya di situ nggak berasa meneteskan air mata. Sambil nanya ke dalam diri, yang dirubah apanya? Sekolah SD tidak lulus, kelas 6, kerjalah sebagai salesman, sabun, keliling dari satu kota ke kota. Nah, beruntungnya selama di Malang saya punya modal kungfu. Bisa latihan kungfu. Nah, kebetulan saat tahun 76 itu banyak film-film Hongkong kungfu itu beredar. Punya ilmu latihan ini secara memberanikan diri loh, ngajar kecil-kecilan. Tahun 76 itu sudah mulai ngajar. Iya, dan sambil kerja yaitu tadi mimpi pengen jadi bintang film. 2 tahun setelah di Jakarta, tahun 78 kepingin jadi bintang film, berhenti dengan yakin saya bisa jadi bintang, nggak tahu kepleset. Maka kakak saya ngamuk, kamu datang ke Jakarta bukan jadi bintang film, kerja lagi. Saya merasa gagal, tunduk kepala, ikut kerja. Lah itu kerja di Pasar Kenari Jakarta. Nah, di saat kerja tadi loh, banyak orang yang baru itu melihat, banyak orang pemilik toko melihat, ini siapa? Kungfu. Begitu mereka lihat saya bisa kungfu, body bagus, mudah bergaul, ada simpati. Nah, simpati ini menarik mereka untuk buka perguruan. Nah, perguruan mulai kecil, lama-lama besar. Pertama dikasih uang iuran kecil buat kantong saya. Ya pertama agak gengsi. Lama-lama bisa ambil aja deh. Ternyata di luar dugaan saya, uang yang saya dapat saat uangnya lebih besar, idenya muncul. Nah, mbok saya berhenti aja, ngajar lebih banyak murid, tapi target saya rubah. Saya mau jadi bintang film Hongkong.
selamat di Hong Kong. Padahal kemarin gagal di Indonesia. Ini memberanikan diri. Nah, disinilah sebuah pertanyaan penting sekali ke dalam diri saya yang memenangkan. Sikap saya untuk berhenti memenangkan pertarungan mental. Jadi karena ditopang oleh uang iuran. Maka dengan saya menyatakan saya mau jadi bintang, minta izin kepada bos. Bos, mohon maaf. Di luar. Selama ini saya kerja di luar toko, nggak bisa masuk ke dalam toko. Di luar melayani kabel-kabel, nggak bisa masuk. Tapi begitu saya minta mundur, dia bilang, kamu nggak usah kerja di luar, bantu melayani customer di dalam toko. Dia bilang, mohon maaf, saya berhenti. Berhenti kemana? Kerja juga sama aja. Bener dong, kemana saya mau kerja? Mohon maaf, bos. Belum. Nah, kok berani? Ya saya mimpi daripada ganggu. Saya mau latihan lagi dan bentuk body untuk persiapan. Nggak bisa apa-apa, saya cuma maaf. Dia ngomong apa, saya cuma maaf aja. Akhirnya berhenti. Nah, sejak berhenti ini loh, latihan selama 2 minggu bentuk body. Foto studio. Kirim foto ke Hong Kong. Surat lamaran, foto, sampai doa. Semoga pintu kantor pos, Pak Pos datang. Begitu dibuka suratnya, isinya mengagetkan saya. Setelah melihat suratmu yang begitu antusias, ingin menjadi bintang film Hong Kong. Dan setelah melihat 8 foto actionmu, maka aku pastikan kamu akan aku terima sebagai bintang film Hong Kong yang akan main film di. Nah, ini juga sama. Sebuah contoh. Bahwa apapun yang kita impikan, selama muncul dari sanubari, nurani lah, yang bersih, pegang erat. Jangan mengatakan, aku orang nggak punya, aku orang gunung kidul, aku anak orang miskin, aku kurang sekolah. Ini kemungkinan seperti ini kalau kita simpan, ada harapan. Bisa. Apalagi sama doa. Yakin. Yang apa kita impikan akan berproses berjalan dengan baik dan benar-benar terjadi. Maka ini menunjukkan ya, kita manusia diciptakan oleh Tuhan akal budi untuk digunakan. Tapi kan jangan, itu melanggar hukum negara. Yang baik, saya bisa sukses. Saya akan bawa, kalau saya bisa berhasil, syukur anak adik-adik saya bisa kuliah, ibu saya, ayah saya mungkin akan saya kirim ke tanah suci untuk kirim ke haji, ataupun saya bisa kuliah lagi, saya buka perusahaan lagi. Ini kan gambaran. Maka dari sini saya sangat meyakini, jangan meremehkan gara-gara kita ketutup oleh kelebihan. Waduh, masih hebat, baru 40 sukses, anunya banyak, umatnya banyak, bisa sama. Kalau masih mau bisa sukses, Pak Andri Wongso bisa sukses, saya pun bisa. Lah ini bukan meninggikan diri, tapi menemukan diri sendiri, bahwa tugas manusia itu yang saya lihat kekurangan mental seperti, sehingga jalan hidupnya buntu, jalan hidupnya terbatas, buntu, terbatas, dan lambat karena tadi tidak mental. Jadi kita panjang lebar. Padahal saya itu dengar kisahnya Pak Andri itu udah berapa ya? Udah 4 kali, udah 5 kali dengar langsung loh. Tapi tetap aja masih wah. Tetap ya. Ya karena live dan original. Iya. Terus kan Pak Andri kan pulang tuh jadi pengusaha.
sekedar ngomong Ya. doang. Beliau ini pengusaha, Iya, bukan gitu. Ya, saya nggak usah bocorin deh, Pak Andri deh, boleh cerita Pak, gimana Pak? ya. Ya. Jadi saya pulang ke Indonesia setelah 3 tahun tuh. Saya punya modal tuh, saya punya catatan ala kadarnya dalam buku harian saya. Ya. Salah satu contoh umama dalam kondisi di Taiwan, mau syuting hujan. 4 hari hujan nggak syuting. Lalu dalam kondisi sepi, jauh dari luar kota. Andri, ya, jangan mengeluh. Jangan mengeluh. Tahan. Ini semua adalah latihan mental buat kamu sendiri. Tegar. Nah, catatan seperti itu, 1, 2, 3, lama-lama kan banyak. Jadi hidup ini mengajarkan kepada kita, semua dunia itu menderita. Tapi tergantung bagaimana kita melihat. Kalau kita melihat dengan pesimis, takut, cemas, waduh, rusak semua. Nah, waktu saya punya catatan begitu banyak, pulang ke Indonesia, saya ngajar kungfu lagi. Lalu berpikir saya, saat kawan saya masuk ke kamar kos saya berdua, dia lihat, berarti penting kata-kata ini. Nah, muncul ide. Nah, kalau dia penting, orang lain juga penting. Nah, kenapa nggak dibikin kartu aja? Kartu penyelip buku. Nah, setelah itu pikir, oh iya ya, barulah saya beranikan diri untuk membuat kartu ucapan. Tapi nggak ngerti bagaimana jual, chat. Dari sini saya mengambil satu keputusan dan pengertian. Hidup ini loh, tidak mungkin sukses gara-gara sendiri. Tidak ada sukses sejati. Bisa diraih hanya diri kita sendiri. Pasti orang lain semua. Lah orang lain ini semua ini mendukung kita. Ya waktu itu pacar saya menyadarkan sekarang ini loh, sadar. Setiap sukses tidak bisa dilakukan sendiri. Lah kalau kita mengerti orang lain penting, maka kita harus punya kualitas karakter yang baik, melayani karyawan, customer, teman, pelanggan, amal saja, karena kita sadar. Nah, ini yang dibutuhkan pengertian wisdom. Setelah itu pakai motor keliling satu kota ke kota, satu toko ke toko, satu toko ditolak, toko tolak, alasan sama. Ini kartu apa? Nggak pernah ada orang bikin. Ini memang ini mana orang bikin nggak pernah tahu. Nah ini kan pertama bikin dengan merek Harvest. Harvest itu padi lagi panen sampai tunduk. Maka saat kita berhasil, nggak usah tinggi-tinggian, nunduk aja, karena padi di depan. Nah itu filosofi itulah yang saya mendasari saya berangkat punya mimpi jadi pengusaha kartu ucapan nomor 1 Indonesia. Sehari, 2 hari, 1 bulan, 2 bulan. Dia lihat, ini kartu apa, nggak ada yang lihat. Saya tiap keliling bawa album main film. Kungfu yang bagus sekali, biar pengaruh dia. Iklan toh. Ini Pak, saya dulu bintang film Hongkong. Dia lihat gini, bintang film Hongkong kok naik motornya gimana? Pengaruh oleh sepinya besok. Jangan terpengaruh oleh sepinya minggu depan, bulan depan. Tahan. Orang belum kenal kok. Begitu mulai kenal, diterima 5 tahun, syukur alhamdulillah. Jadi kaya.
Saya Nah, termasuk pembelinya yang rutin Pak waktu itu. nah, Waktu masih ingat sekolah. kita di Batam berapa tahun lalu ada 15 ada ya? Ketemu di Batam waktu itu 15 Ada. tahun lalu ada. Ada. Iya. Nah, Sebelum itu jadi, saya udah beli. Sebelum itu saya udah beli. oh, hanya satu Sama kartu. ya, ya, Mm-mm. ya, ya. Terus Zaman akhirnya apa itu? berkembang Pak ya. Akhirnya Berkembang berkembang udah pada punya kartu bisnis yang macam, lain. udah banyak macam kartu Natal, kartu Lebaran, kertas surat, amplop dan macam-macam udah luar biasa. Ya, ya, ya. Nah, ini mau Lebaran juga jangan lupa kartu Harvest. Ini juga menunjukkan dulu. Saya konsep cuma dua kok. Ya. Pikirkan apa yang tidak dipikirkan oleh orang lain. Satu. Ya. Dua, lakukan apa yang tidak dilakukan oleh orang lain. Ini bisnis, ini apa saja, produk apa saja, cuma dua tadi. Pikirkan apa yang tidak dipikir oleh pesaing. Lalu lakukan. Nah, kalau cuma mikir doang cuma lakukan. Ya. Nah, zaman begitu, saya sudah ngerti marketing, walaupun nggak sekolah marketing. Ya tadi itu ilmunya itu. Jadi kalau lakukan, pikirkan saya cari yang baru. Nah, kalau cari yang baru berarti lama-lama produk berkembang, makin besar. Nah, dari sini mungkin bagi teman-teman yang sekarang hari ini yang kerja, lagi kerja, atau lagi sepi, lagi stagnan, nggak apa-apa. Ya. Tidak ada pebisnis pagi ketemu gelombang, makin indah di belakang. Makin takut di depan, makin bubar. Jangan mimpi, waduh saya usaha maunya lancar. Nggak ada. Sekali lagi, tidak ada kawan. Syukuri, belajar. Syukuri akhirnya melihat ke dalam. Ada apa? Pekerjaan kita cuma proses belajar. Kita lihat sendiri zaman apa itu, zaman 10 manajer, 80% orang pegang Nokia. 80% luar Nokia. 5 tahun kemudian ganti BlackBerry. Itu dijual 100 juta. Iya. Nah, 5 tahun kemudian ganti BlackBerry. 5 tahun kemudian ganti Samsung. Semua itu muter. Kenapa yang menang siapa? Yang menang yang itu tadi loh. Pikirkan. Nah, kalau kita seperti ini, kita nggak boleh diam. Di saat seperti sekarang ini, pandemik seperti ini, susah. Semua susah. Perusahaan, semua susah. Rakyat susah. Setuju, malam Pak. ini, besok mulai puasa. Untuk apa bisa makan, punya uang, maka kok malah berhenti makan, malah puasa. Inilah yang disebut latihan, pendekatan, supaya mengerti mental ini tadi, kalau kurang itu bagaimana. Sekaligus puasa dunia, dan lagi lengkap puasa yang bersyarat. Jadi, kalau kita mengerti semua ini ujian, nggak akan takut. Jalan terus, proses terus, sehingga matang. Matang mental lebih penting daripada banyak uang. Banyak orang banyak uang, sikap mental nggak bagus, rusak hidupnya. Jadi orang benar, ini lebih penting. Sehingga pelajaran kehidupan akan kita dapatkan dari pertarungan nyata. Ini mungkin teman-teman banyak yang belum paham
macam Ya. kesempatan. Jadi memang Pak Andri ini melakukan apa yang beliau sampaikan. Contoh ya, ini mungkin Pak Andri nggak ngeh, tapi kalau saya ngeh karena saya memperhatikan. Jadi waktu itu saya Pak ya. Ya, udah lulus semua. Amerika 2 udah lulus, satu lagi di Australia udah lulus. Ya, jadi Tapi beliau mereka ini tadi mau apa Pak? oh enggak, tadi mereka mau nggak balik. Nggak bisa. Balik, bangun di Indonesia. Iya, nah kan mereka mau ngilang. Nggak bisa. Andri itu lumayan lah. Tapi saya lihat sendiri ya, itu Pak Andri itu kalau masuk hotel gitu ya, itu kan kita tahu ya, di hotel itu kalau kita beli air mineralnya, itu kan harganya beda. Ya, harganya beda. Nah itu Pak Andri itu kalau bisa belinya itu dari bisa hemat. Kalau kita bisa hemat, kenapa kita nggak hemat gitu loh? Walaupun cuma sekian ribu rupiah gitu kan. Ini saya bilang, ini luar biasa nih filosofi seperti ini kan. Orang kadang tuh uangnya banyak, akhirnya hematnya kurang. Ya kan, sederhananya kurang. Jadi nggak terasa uangnya muncul di mana-mana kan. Belum kaya-kaya banget gitu kan. Harusnya lebih berhemat lagi gitu. Terus juga saya pernah lihat ya Pak Andri sejak belasan tahun yang lalu, kemudian kita ketemu lagi ya, sebuah event bersama, ada kegiatan bersama, ada seminar, ada juga yang waktu itu kita program charity, itu Pak Andri nggak berubah. Jadi tidak mau ya, handphone juga seperlunya aja. Ya, jadi bukan berarti juga model terbaru enggak juga gitu. Kalau memang perlu dibeli, enggak, ya udah tahan aja dulu nggak apa-apa. Gitu. Ini lebih dari 10 tahun itu loh Pak. jadi bukan kata orang gitu ya. Saya melihat sendiri gitu. Terus juga kalau ada kesusahan itu ya Pak Andri selalu terjun langsung ya. Memang kita bisa sih transfer uang itu bisa. Tapi kan beda ceritanya kalau kita terjun langsung gitu Pak ya. Rasanya yang menderita, yang butuh bantuan. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi kan, bahwa ya namanya kita punya uang bisa aja main transfer kan. Tapi kalau kita terjun langsung kan rasanya berbeda Pak. Nah ini yang saya lihat Pak Andri dari dulu sampai sekarang nggak berubah, masih aja terjun langsung. Ada faktor umur, sinyal terganggu, ada faktor misalnya apa. Nah ini faktor X yang kita nggak bisa cegah Pak, sinyal Pak. sekarang udah lancar Pak. Ya. Tadi kenapa tadi ya? Sinyal ya. Baik, lanjut. Kita lanjut. Ya, gimana Mas Ibo? Ya. Jadi ini kan pelajaran ya buat teman-teman, walaupun kita sudah sukses, sudah kaya, kita bisa alokasikan lagi buat keluarga kita, buat sesama kan itu lebih bagus, lebih mulia gitu. Gitu ya Pak Andri ya? Ya, betul, setuju sekali. Sekarang apa nih kira-kira impian Pak Andri yang ingin dicapai lagi apa Pak kira-kira Pak? Tapi ya saya tidak bisa bicara sekarang, tapi saya punya masa kan banyak se-Indonesia. Nah ini kan juga aset. Bagaimana membantu mereka berapa hari kejepit ini, work from home ini, think from home, berpikir di rumah. Kalau kita mau coret bawa satu kertas saja, satu kertas dari tulis ya, banyak sekali yang akan muncul. Ide apa saja bisa muncul. Nah setelah itu ide muncul, tinggal dipikirkan mana yang benak kita tidak punya optimisme. Justru kita harus pelihara berpikir serba mungkin. Ya. Jadi selalu berpikir kemungkinan. Yang sekarang kopi kan paling banyak. Coklat kelas A. Jadi kecil dikit tapi rasanya enak. Slogan udah ada slogannya. Pas. Bulan 3 ini juga mau keluar tapi
mundur karena kondisi seperti ini, nggak apa-apa, kita sabar, mundur. Dan banyak ide-ide yang lain yang merangkum senam AW S3 yang untuk lutut dan body, ini satu-satunya di dunia, the only one di dunia. Dan ini targetnya akan ke dunia juga, ya. Lah kalau itu udah melekat kaos, mau sepatu, semua jadi bisnis, ya. Nah jadi sekarang saya beri dulu, membagi senam ini udah di Jakarta ada 15 cabang, di Samarinda, di di Surabaya, di Bali, di Banjarmasin, di Lombok. Nah ini kan aset. Di dalam kondisi diam keluar ide. Ya, ide ini bisa ditangkap. Ini tadi pikirkan apa yang tidak dipikirkan orang lain, lakukan apa yang tidak orang lain. Ya, insya Allah semua apa yang saya pikir nanti itu bisa berjalan dengan baik. Nah, saya harap banget kawan-kawan pendengar hari ini yang melihat sajian ini, sekali lagi jangan merasa rendah diri, jangan merasa tidak punya modal, jangan merasa orang kampung, jangan merasa orang miskin, jangan. Waduh, dekil and the kumel itu, maaf ya Pak Jokowi, dekil and the kumel. Tapi tahu nggak 30 tahun kemudian beliau duduk di istana? Nggak tahu. Nah maka kita hargai diri kita sendiri. Kita boleh hidup yang baik. Kalau itu sudah ada, akan jalan. Maka saya cocok dengan coretan seorang filsuf dari Amerika mengatakan, penemuan terbesar banyak dengan cara merubah sikap mental dan cara berpikirnya. Sikap mental dan cara berpikir. Nah, umpama sekarang saya ini di antara sekian banyak 700 orang ini saya salah satu. Saya mikir nih, tradisional yang ibuku masak itu enak loh. Pas. Tapi makanan desa, keripik desa, mana laku? Nggak udah cukup. Begitu Anda bilang keripik mana laku, cukup. Mati itu. Udah. Tapi kalau nggak juga loh ini, bikin. Kok enak? Nah, coba dipakai. Plastiknya enak. Kasih teman-teman coba dulu. Enak nih. Keripik mana? Tenang aja. Keripik mbok-mbok. Begitu Anda mulai mimpi, bisa nih, bisa. Anda kan belajar online juga. Paket kecil. Lama-lama akan gila itu gede. Mbok paling anak-anak nggak bisa jalan. Ini makanan desa. Mematikan ide sendiri dan jutaan sekarang. Begitu kita bangun pagi, jutaan yang tinggi mentalnya, yang nggak lihat apa-apa, nggak tahu. Maka jangan hidupkan. Nasib ada di tangan Anda kalau Anda mau merubah. Allah tidak akan merubah nasib Anda jika Anda tidak merubah diri Anda. Kalah dalil sama Pak Andri. Maka muncullah filosofi success is my right. Ya, sukses hak Sukses saya. adalah hak kita, hak saya. Jangan merasa waduh hebat Mati Wongso. Nggak ada apa-apanya, orang biasa aja, cuma punya mental. Eropa nggak ada. Orang biasa yang punya mental luar biasa, sama seperti kita. Maka sukses is my right. Hak kita untuk berhasil. Hak kita. Kita dikasih, dianugerahi pikiran itu untuk diolah. Akal budi diolah. Semua berpikir positif gerakannya, melakukan hal yang positif tiap hari. Itu akan berkelimpahan. Ya, rezeki akan datang sendiri. Kok jangan iya. Nggak tahu kita atau maju. Kita lalu kekuatan Allah ini besar sekali. Karena manusia nggak mampu baca. Mana mampu sih baca? Karunia rezeki selama kita siap untuk merubah diri. Ini nasihatnya Pak Andri ngalahin Kiai ini, luar biasa. Jangan. Ini adalah SDTT.
ya. SDTT TBS, gitu Pak ya. Apa Pak? Ya, Singkatannya Pak? Singkatannya Pak. Sekolah Andi Woso sekolah dasar tidak tamat, tapi bisa sukses. Terakhir ditambah belakangnya, misalnya percuma dulu yang ini syukur sampai saat ini. Maka ya. saya sangat sangat bersyukur lah, ya bisa rubah hidup seperti ini dan bisa bermanfaat bagi banyak. Umur sekian masih bisa beraktivitas lebih banyak lagi keluar, ya. Jadi selalu ceria, optimis, hobi. Pak Andri Wongso bilang itu kalau kesehatan sama uang, kesehatan lebih utama. Tapi kalau nggak ada uang ya nelongso juga. Ya betul. Ya betul. Akan kualitas manusia itu dapat duit, cari materi yang halal, ya. Sehat penting, gak ada uang ya nelongso, bahasa Jawa, nelongso bener, bertumbuh. Ya. Ya. Pak, ini waktu kita pada nanti obrolan kita terkat, kita yang mempersiapkan diri. Mungkin Bapak bisa kasih advice buat saya, buat teman-teman semua Pak, biar kita wisdom Pak. Kita wisdom ya, berharap wisdom dari Bapak ya, bagaimana menghadapi pandemi ini ya, kita bisa lalui sama-sama Pak. Ya, saya pasti akan diridhoi oleh Allah. Karena cara sikap, mental, karakter, kerendahan hati itu udah oke. Ya, yang mengandung pendidikan, ujian, ya. Kalau ini ujian dari Allah, nggak usah takut. Anda harus berani bertahan, optimis, sabar, tawakal. Pandemi ini musibah, tapi mengandung ujian. Mari siapkan mental untuk hadapi, menerima apa adanya, sabar, medis. Cara bantu gimana? Kita diam. Nah, kalau kita sakit dia repot. Kita yang baik, nggak bikin produksi yang bagus. Nah, dengan demikian ujian akan lewat. Ya. Dan titipan saya terakhir 10 wisdom. Ini harga di luar 60.000. Saya bagikan hanya 25.000. Bagi semua. Saya beli 100 Pak. Saya beli 100. 25 beli satu berarti ikut menyumbang para ojol, para pesantren, para yatim piatu yang membutuhkan dukungan kita. Ya, saya kemarin diajak juga komunikasi seperti ini. Waduh, pada beli. Setiap orang cuma 25.000 dan akan kami sumbangkan. Untungan kalau nggak salah 190 juta ya. Kita sumbangkan semua di Guci kalau nggak salah ya. 200 lebih, Pak. 200 lebih. Iya, itu sebagian kita salurkan ke Yayasan Buddha Suci, ke Dompet Duafa, ke macam-macam lembaga, Pak. Ya. Nah, dengan menyumbang seperti ini meringankan beban saudara kita. Berat. Saya ngomong sekali lagi, saudara kita berat. Coba kalau kita nganggur, kerja nggak ada, anak 2, sakit lagi. Siapa yang bantu? Kita. Maka kesetiakawanan sosial. Bersama-sama, ayo gandeng tangan. Tanpa melihat agama, etnis, manapun. Kalau bisa dunia. Nah, kalau kita kecil, rumah kecil kita aja sekeliling kita dukung. Rumah saya juga ada tambahan dari kawan-kawan untuk buku. Ini kok nggak ada kelihatan nih, tolong. Buku 20 wisdom, cerita pendek tentang motivasi. Ya, nih. Saya beli. Nanti. Terima kasih. Iya. Jadi ini kan bukan untuk Pak Andri, untuk sesama, untuk semua Pak. Jadi iya, itu sama. Nanti ada beratnya ini sebagai satu ujian. Sekali lagi, sabar, tetap optimis. Kalau kita bisa gabung bersama, suasana meredam.
kok tenang semua ini. Sama seperti kita nih, orang tua ngasih ujian buat anak kita. Anak kita nakal, lalu kita bilang anak kita, mana HP-mu? Sini, kamu 3 hari tidak boleh main HP. 2 hari nggak tahan. Anakku kok baik banget. Udah deh, nih tak kasih lagi, kembalikan ujianmu, kamu sukses. Sama seperti kita. Kalau anak rakyat kita semua tenang, baik, COVID-nya bisa mati sendiri. Tapi kalau ribut sana sini, berantem sedunia ribut, waduh tambah panjang. Di sini, sewaktu-waktu kita gabung jadi satu, dan terima kasih untuk kita akan menang. Pak, ini banyak yang nanya, itu pesan bukunya di mana, Pak? Oh iya, waduh, pesan bukunya lewat Mas Ibu aja, saya titip nanti ya nomor. Ya, 0818. Ya, 0817 1668. 1668. Oke. Ya, asisten saya. Nanti komunikasi nanti kasih tahu. Terima kasih benar-benar kita semua ikut membantu meringankan beban saudara kita yang sangat membutuhkan. Sangat. Ya. Sangat terima kasih. Ya, terima kasih Pak Andri. Selamat. Ya. Salam hormat buat Ibu. Pak Andri. Ya.